Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, bertemu lagi dengan saya Rini di Siti Rahmah Podcast. Tanya solusi pada ahli. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang brain health for all ages, kesehatan otak untuk segala usia. Nah, tema ini juga yang diusung pada peringatan Hari Otak Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2025 lalu. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Dian Ayu Hamama Pitra, spesialis saraf M Biomed di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Assalamualaikum dokter, apa kabar dok? Salam. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah Rini. Nah dokter, ini kalau dari tema betapa pentingnya memperhatikan kesehatan otak untuk segala usia ya dok. Yeah. Nah tapi kita mungkin masyarakat pada umumnya lebih concernnya kepada anak-anak nih dok. Kita sering bahas tentang suplemen otak anak lah dan segala macam. Nah sebenarnya dokter, seberapa penting ya dan bagaimana sih pentingnya kita menjaga kesehatan otak anak dokter? Oke, ya terima kasih Rini. Halo sahabat Siti semua, baik kita jelaskan sedikit ya. Tentu untuk memahaminya kita harus tahu dulu otak itu apa ya Rin? Oh ya, siap Bu. Otak itu kalau kita ibaratkan itu ibarat komputer, dia punya CPU-nya yang memproses informasi ya, dia punya pusat penyimpanan memori, punya kabel-kabelnya ya, semuanya seperti suatu sistem ya, network. Ya, otak itu lebih luar biasa lagi dari komputer yang hanya buatan manusia ya. Nah, otak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa penting ya? Karena pada usia dini, bahkan sebelum dilahirkan ya, otak manusia itu berkembang di awal-awal saat usia kehamilan itu sudah berkembang cepat dan puncaknya 5 tahun pertama kehidupan ya. Makanya itu dikatakan 5 tahun pertama itu suatu golden period ya. Nah, di mana di situ perlu nutrisi yang bagus ya, stimulasi yang bagus dan tentu saja ya pengalaman. Ya. Betul ya. Nah dokter, kalau kita bahas tentang yang di awal saya sebutkan seperti vitamin dan segala macam, sebenarnya peran orang tua seberapa penting gitu dokter untuk mendukung kesehatan otak anak? Ya, peran orang tua seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 hal ya. Pertama, menjaga nutrisi dari anak-anak ini. Ya, terutama itu 5 tahun kehidupan yang kita sebut dengan suatu golden period ya, suatu periode kritis yang menentukan bagaimana kesehatan otaknya di masa depan ya. Karena sesuai tema kita kan brain health for all ages ya, ya sampai lansia begitu ya. Nutrisi yang pertama yang harus kita perhatikan itu banyak mengandung makanan yang mengandung omega 3 ya, DHA ya. Nah, itu bisa didapatkan sebenarnya dari nutrisi harian ya, tetapi ya karena kadang ya stunting ya. Ya betul. Nah, stunting kita dilemanya sangat stunting ini banyak ya. Jadi semuanya sangat berkaitan. Ya, tingginya stunting tentu sangat mempengaruhi terhadap kondisi organ-organ tubuh secara keseluruhan termasuk dari otak. Begitu ya Rini. Kemudian juga sahabat Siti semua itu yang utama sekali itu adalah ya interaksi. Nah, interaksi, bagaimana kita memberikan stimulasi kepada anak-anak ya, peran orang tua itu luar biasa sangat besar ya. Ya di 5 tahun pertama kehidupan itu sangat vital untuk fungsi dari otak ya. Ya yang sekarang itu gadget ya. Gadget itu gadget ini ya dok. Susah-susah gampang nih dok ya, gitu susah gampang ya, mungkin ya bisa set rules ya. Kan udah usia sekolah ya, mungkin ya dibatasi hanya di hari tidak sekolah ya, misalnya hari Sabtu, Minggu ya. Ya memang harus agak dalam tanda kutip agak tegas ya. Betul. Tegas demi masa depan anak-anak kita. Dokter, kait tadi ya, berarti tidak hanya nutrisi saja atau yang masuk ke dalam tubuh anak, tapi pendekatan secara psikologi, sosial berarti sangat penting ya dok ya. Nah dok, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan kerusakan, yang mempengaruhi kerusakan pada otak, atau hal-hal apa saja yang bisa dihindari gitu dok, supaya kesehatan otak pada anak ini tetap terjaga? Ya tentu saja tadi berkaitan dengan ini ya,
peran orang tua, interaksi ya. Ya apalagi kalau orang tuanya sibuk ya. Dua-duanya kerja itu sangat dilematis ya. Tapi mau tidak mau kita harus ya berinteraksi dengan anak-anak kita. Nah, karena kurangnya bonding ya antara orang tua dengan anak, nanti itu sangat mengganggu sekali fungsi-fungsi dari otak itu sendiri. Karena itu stimulus ya, stimulus. Bahkan sejak bayi kan, apalagi kalau ibunya 2 tahun itu lengkap ya, sampai usia 2 tahun itu menciptakan suatu koneksi yang kuat bagi anak-anak kita, itu lebih bagus lagi. Begitu, nah itu kan pada anak-anak ya Bu ya, kalau pada anak-anak seperti screen time ini sangat mempengaruhi gitu ya Bu ya, termasuk juga asupan makanannya. Nah kalau untuk kita yang dewasa gitu ya dokter, untuk gaya hidup apa yang mempengaruhi kerusakan otak ini dok? Ya, sedentary lifestyle ya, yang mager. Aduh, saya merasa tersindir loh dokter. Iya kadang saya juga. Karena ya ternyata ya olahraga ya cukup 30 menit sehari ya, sebenarnya kan kesannya dari 24 jam kita susah ya, mengalokasikan waktu 30 menit sehari ya. Tapi penelitian terbaru dengan kita berolahraga ya, aktivitas fisik itu dapat meningkatkan sel-sel otak ya. Dikatakan ada namanya BDNF, itu semacam protein yang berkaitan dengan gangguan daya ingat, memori ya. Jadi dengan kita bergerak ya, itu dapat meningkatkan kadar BDNF tersebut di otak. Ya. Jadi yang bergerak dalam artian ini 30 menit bebas olahraga apa saja dok ya? Walaupun itu jalan kaki dan segala macam. Ya, exercise, sepeda ya, sepeda statis ya. Sebenarnya menyenangkan ya, tapi yang dibutuhkan konsistensi. Iya, itu yang sulit ya dokter ya. Istiqomah ini susah ya. Istiqomahnya ini. Nah dokter, kalau seiring bertambahnya usia, apa saja sebetulnya perubahan-perubahan alami pada otak manusia itu dokter? Iya. Ya, yang pastinya sel otak itu sangat banyak ya, sangat banyak. Ada otak itu menariknya, selnya jumlahnya triliunan ya, beratnya hanya 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ya. Bayangkan berat tubuh manusia itu kan 50, ada yang 70 ya rata-rata ya, beratnya hanya sekitar 1,5 kilogram ya, tetapi itu terdiri dari triliunan sel-sel. Dan ada yang namanya dendrit ya, ada namanya sinap ya. Sinap itu semacam komunikasi antar sel saraf ya. Nah itu yang memungkinkan bagaimana seseorang itu belajar, bahkan aktivitas harian yang sebenarnya kita nggak sadari. Misalnya kita jalan ya, misalnya kita bisa berdiri tegak, itu pengaturnya adalah otak ya, yang bekerja sangat menakjubkan, yang kita tanpa sadari ya. Misalnya kita mau nendang bola, nah, itu sirkuitnya sangat banyak ya. Ya. Dan misalnya belajar, belajar itu melibatkan fungsi-fungsi otak yang sangat terintegrasi dan ya cukup rumit ya. Ya, yang kalau kita bayangkan sebenarnya tidak bisa kita bayangkan. Iya, luar biasa sekali ya dokter ya. Maksudnya hanya untuk menginstruksikan tendang bola saja dalam waktu secepat itu sudah bekerja banyak ini ya dok ya, terlibat di otak kita ya. Ya, jika kita pelajari, kita akhirnya bersyukur ya Allah ya. Alhamdulillah kita terlahir sebagai manusia. Nah, tapi sebenarnya dokter, penurunan fungsi otak pada lansia itu normal nggak dokter? Atau kapan nih dikatakan bahwa penurunan fungsi otak itu normal ya? Atau ada sesuatu nih yang membuat dia turun sebelum waktunya gitu ya? Pasti ya, semua penyakit itu ada yang kita namakan prosesnya aging ya, penuaan, degeneratif ya. Semuanya mengalami penuaan termasuk otak ya. Nah, pada tingkat tertentu ada penuaan yang dikatakan ya normal ya, artinya ya pelupa ya. Kadang kita juga di usia yang 40 ke atas, 50 ke atas sudah mulai pelupa, udah mulai lupa ya. Rini ya mau ambil apa, ambilnya apa gitu ya. Itu bukan pikun ya, itu gangguan konsentrasi, gangguan atensi ya. Kapan dikatakan normal? Kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, itu yang dikatakan pikun. Ya.
atau gejala dininya mulai dengan ya melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, bertanya berulang-ulang. Pada saat terjadi kondisi itu, kita tidak boleh menormalisasi ya pelupa itu. Nah, itulah saatnya ya masyarakat awam, sahabat Siti, itu jangan diabaikan ya. Pikun itu bukan suatu yang dimaklumi ya. Pikun itu adalah penyakit. Ya, sekali lagi pikun itu adalah penyakit, jadi harus segera dibawa konsultasi sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat susah lagi mengembalikan fungsi-fungsi dari otak tersebut yang sangat luar biasa banyak. Berarti artinya pikun terhadap orang tua juga nggak bisa dimaklumi ya dokter ya? Nggak bisa ya. Nah, kadang kan kita jadi guyonan, maklum sudah tua gitu. Coba nanti gitu. kalau tua kayak gitu. Ya, tapi kalau udah terlambat misalnya sudah mandi nggak bisa ya, nah itu agak susah intervensinya dan butuh effort yang luar biasa dari keluarga. Dok, tapi itu bisa sembuh nggak sih dok? Pikun? Iya, pikun itu bisa sembuh nggak dok? Allahu alam ya. Nah, dalam derajat yang masih ringan, insya Allah ada yang membaik. Ya. Gitu ya dok ya. Dok, ini ada yang menarik ya, sahabat Siti, sedikit ini fakta atau mitos gitu ya dok ya, bahwa kita sebagai manusia hanya menggunakan 10% otak kita untuk berpikir. Nah, itu mitos atau fakta dok? Ya, ada dulu ya yang mengatakan ya, Einstein itu ya kan pintar ya katanya ya, tapi sebenarnya banyak yang lebih pintar ya. Itu mitos. Tapi nggak mau sombong gitu. Mitos. Itu mitos ya dok ya? Ya mitos. Kenapa? Bahkan saat kita tidur ya, saat kita istirahat ya, itu otak kita itu juga bekerja ya, seperti saat kita tidur ya, itu terjadi proses konsolidasi pembelajaran memori. Ya makanya ya salah satunya tadi tidur harus cukup. Ini lupa tadi saya menyampaikan ya. Nah, jadi kalau kita tidurnya cukup ya, apa yang terjadi saat tidur? Otak kita juga bekerja. Dok, sebelum lanjut dok, tidur cukup itu rentang waktunya dok? Ya kalau anak-anak ya lebih banyak ya, bisa 8 jam ya, bahkan pada bayi itu kan ada lebih lama ya untuk tidurnya ya, 10 jam ya. Kalau seperti kita yang aktif ya 6 jam masih dikatakan cukup ya. Rata-rata sih 7 sampai 8 jam. Oke dok. Berarti artinya yang 10% otak digunakan bukan berarti oh dia pintar berarti otaknya kepake banyak nih. Kalau dia bodoh otaknya cuma kepake 10%. Nggak gitu ya dok. Artinya dalam kondisi tidur pun otak kita juga masih bekerja gitu ya dok. Tetapi kalau kita men-trigger otak kita ya, bagaimana cara men-triggernya? Salah satunya olahraga tadi ya. Kalau kita mahasiswa, kalau kita siswa ya, baik dari TK, SD sampai tingkat yang lanjut, kalau dipakai terus artinya distimulasi terus, itu dapat meningkatkan jumlah sel saraf. Karena kan tadi semakin tua semakin menurun. Betul. Nah, itu kita sebut dengan neuroplasticity ya. Bagaimana kemampuan otak itu beradaptasi ya dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Ya, jadi itu bisa dilatih sahabat Siti. Jadi use your brain. Oke, use your brain, pakai tuh otakmu gitu ya. Kalau kasarnya kan bahasa Minang, ya, bahasa Minang kita tahu ya. Jadi intinya gini ya dok ya, jangan malah dibalik gitu. Nanti takutnya tren-tren sekarang ini, ntar kalau sering pakai otak, ntar cepat pula tuanya otak ini gitu kan, atau cepat turun ya? Kebalik tadi ya dok kan ya. Saya bilang ya, otak itu dia memproses informasi ya, apapun informasi baru yang kita peroleh itu menciptakan suatu koneksi ya, ibaratnya kabel. Semakin banyak informasinya, kabelnya nambah lagi, bercabang-cabang lagi seperti itu. Itu yang terjadi jika kita menggunakan otak kita secara optimal. Tapi suplemen membantu nggak sih dok? Suplemen membantu jika kita memang kekurangan. Nah, kita tahu kurang ini bagaimana ya dok? Kita tahu kurang nih. Ya, kalau diet kita cukup, balance, seimbang ya. Banyak mengandung bahan makanan seperti ya protein yang cukup ya, seimbang. Seperti dari ikan gitu ya, dari ikan ya. Kalau yang trennya kan salmon ya, tapi salmon mahal ya.
Aduh, Nah, ikan-ikan yang ada di Indonesia aja bisa kali ya dok ya, ikan nila, ya, Iya. ikan kembung, Kacang-kacangan juga kacang-kacangan iya, bagus oke. ya. Jadi sebenarnya kalau cukup ya tidak perlu sebenarnya. Ya, tapi kan ada hal-hal tertentu yang membuat kita dietnya nggak balance ya. Ya. Nah, pada saat itu kita butuh suplemen. Oke, tapi itu Begitu. bukan yang nomor satu ya dok ya, supaya otak saya pintar saya harus suplemen, nggak gitu ya dok ya. Intinya nutrisi harian harus tercukupi, Iya. harus seimbang. Nah dokter, seperti tadi pikun merupakan penyakit ya pada otak, gangguan apa lagi gitu dok? Atau ada gejala yang spesifik nggak kalau seseorang itu mengalami kerusakan otak? Misalnya mungkin entah sakit kepala dan bagaimana, itu seperti apa dok? Ya, kalau penyakit otak secara umum banyak ya, dimensinya banyak, spektrumnya sangat luas ya. Mulai dari gejala infeksi otak ya, tumor otak, stroke ya, epilepsi ya, itu semua berpengaruh terhadap kesehatan dari otak ya. Untuk hal-hal yang bisa kita hindari tentu bisa kita hindari ya, seperti untuk stroke itu berkaitan dengan faktor risiko hipertensi, diabetes ya, penyakit jantung dan sebagainya. Untuk hal itu harus kita kontrol. Jadi untuk pencegahan bagaimana menjaga otak kita sehat, berarti kita menghindari supaya otak kita terhindar dari berbagai penyakit yang saya sebutkan tadi. Intinya pencegahan dari semua lini ya. Nah, bukan hanya penyakit yang berhubungan dengan saraf aja kan, seperti hipertensi, diabetes kan bukan kelainan secara langsung mengenai saraf, tapi ujung-ujungnya banyak juga komplikasinya ke saraf. Ya, salah satunya itu stroke yang kita takutkan ya, atau hanya gejala komplikasi yang ringan seperti kesemutan, itu gejala juga untuk kesehatan fungsi saraf ya, neuropati istilahnya. Iya gitu. Nah, menarik sekali ya sahabat Siti pembahasan kita. Nah dokter, tadi juga dikatakan bahwa tidur berperan, olahraga berperan untuk kesehatan otak. Kalau seperti kegiatan-kegiatan spiritual gitu ya dok ya, mungkin kalau di Islam seperti sholat, mengaji, dan mungkin meditasi, itu ada ini nggak dok? Ada pengaruh nggak terhadap kesehatan otak kita? Iya, udah banyak ya rekan kita yang meneliti ya bagaimana pengaruh tahajud ya, pengaruh mengaji ya. Nah, bahkan ada yang meneliti itu bukan orang Islam malah. Masya Allah. Nah, itu dikaitkan dengan otak kita itu lebih dalam kondisi yang istilahnya bahasa awamnya tenang ya. Nah, tenang, dan itu lebih bisa menyerap informasi. Nah, itu penting untuk kesehatan emosional ya. Karena fungsi otak itu bukan hanya untuk berpikir, belajar ya, juga membentuk suatu mental health seseorang. Ya, jadi spirituality itu juga secara ilmiah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan otak. Iya. Jadi intinya membuat otak tenang ya dokter. Artinya kalau kita mendengarkan musik-musik yang kita suka juga berpengaruh kah dokter? Iya. Musik dikatakan juga bisa ya untuk memberikan relaksasi ya, seperti itu. Nah dokter, untuk sahabat Siti kira-kira tips apa nih dokter yang mungkin bisa langsung dipraktikkan di rumah ya secara instan dan sederhana untuk menjaga kesehatan otak ini dokter? Ya, kalau bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak ya, tentu pertama memperhatikan nutrisi anak kita ya, kemudian ya stimulasi, kemudian tentu saja interaksi ya, yang saya sendiri juga kadang merasa bersalah dengan hal itu, saya jujur saja begitu. Tapi mau tidak mau kita harus optimalkan ya bahasanya ya, optimalkan dengan memaksimalkan dengan optimalisasi yang penting ya, yang sewajarnya, supaya anak-anak kita otaknya berkembang ya, dan kesehatan otaknya itu terjamin betul seutuhnya. Bagi kita sendiri tentu juga harus menjaga ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidur kita cukup ya, kadang itu kendala ya, itu kendala dok. Dokter ya,
yang perannya banyak ya, bagi dokter yang ada tindakan, betul dokter sekali. bedah, dokter kandungan, wallahualam ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ya, apalagi dokter-dokter di Siti Rahmah ini saya lihat ini banyak yang suka berolahraga ya. Masya Allah, banyak ya, Kecuali Dok, ya. saya. Olahraga diam-diam di rumah, Iya. mudah-mudahan. Nggak mau diliatin ya, Dok, ya. Yang penting ada deh olahraga gitu kan. Ya mudah-mudahan mulai sekarang karena sudah dikasih kesempatan ngisi podcast jadi tersadar ya. Iya, tersadar ya, Ini. Dok. Berawal dari diri sendiri dulu ya, Dok. Iya. Dokter, apabila ada masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait mungkin kayaknya nih otak saya lagi nggak baik-baik aja atau saraf saya lagi nggak baik-baik aja, itu kemana dokter baiknya? Ya tentu saja bagi Bapak Ibu kita ada Vaskes terdekat terlebih dahulu ya. Ya jika dari Vaskes tidak bisa ditangani di sana, tentu saja dirujuk ke fasilitas terdekat ya. Alhamdulillah di Siti Rahmah sendiri ini ya Rini, Iya, Ibu. kita sudah punya dokter saraf 4 orang ya. Masya Allah. 4 orang Dan semua itu cantik-cantik ya, Dok. Sri Kandi semua. Sri Kandi semua, Masya Allah. Ya, insya Allah kita bisa melayani Bapak Ibu di sini baik umum, BPJS dan Asuransi. Terima kasih banyak dokter Sama-sama, atas pencerahannya Rini, kepada sahabat kita Siti. semua. Nah sahabat Siti, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga setelah ini sahabat Siti dapat menerapkan gaya hidup sehat dengan mencukupkan nutrisi yang seimbang, olahraga dan tidur yang teratur demi menjaga kesehatan otaknya. Nah, saya Rini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.